Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Ahad tanggal 10 Januari 2021 telah hadir di samping kita salah satu sobat Zakirin yang mungkin di kalangan kita sudah mulai terlupakan, mulai dilupakan, karena memang beliau sudah keluar dari Gontor di kelas 5. Tapi kiprah beliau di sana dilihat dari kelasnya, dari jabatan mudabirnya, tidak bisa dipandang enteng. Nah, siapa beliau? Mari kita berkenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana? Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, ini mungkin kesempatan yang sangat luar biasa. This is very golden time to meet you, dan tampaknya kita perlu Tafarah jidan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita berbincang-bincang masalah antum Ustaz, atau all about you, kita bolehlah berkenalan atau antum perkenalan buat teman-teman Zakirin seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi jami'an. Awalan ana wa'arifu nafsi. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nama saya Fahru Rozi, asli Kediri. Masya Allah. Dan masih di Kediri. Dapat istri Kediri. Allah. Semua Kediri, alhamdulillah. Iya. Fakhrul Razi Ustaz ya? Ya, Ustaz Fahru. Fakhrul Razi. Baik. Next Ustaz. Oke. Istri masih satu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah satu sajalah. Dan alhamdulillah istri saya ini saya dapat dari saking senangnya saya itu berorganisasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu di Gontor. Sebentar, sebelum kita lari ke Gontor Ustaz. Oh iya. By the way, putra putri antum ada berapa Ustaz? Alhamdulillah sekarang sudah tiga. Yang pertama ini umur 10 tahun. 10 tahun. Ya, yang 10 kedua berarti udah masuk sekolah ya? sudah kelas 4 MI. Masya Allah. Di Iya kah? MI negeri. 10. Iya, 10 tahun. Berarti Kelas 4. kelas satunya umur 7 tahun ya? Iya. Oke. Itu laki-laki Ustaz ya? Laki-laki yang pertama. Yang kedua laki-laki juga, umur 5 tahun. 5 tahun tapi belum sekolah. Sekarang sudah TK. Sudah TK. TKA. Masya Allah. Di TK sendiri, milik sendiri TK. Oh, ya ini Ustaz Fahru Razi punya TK, jadi tidak perlu di TK-kan ke yang lain. Alhamdulillah punya. Dan yang ketiga? Yang ketiga masih 1 tahun. Ini cewek ya. Alhamdulillah. Karena berarti pecah telur Ustaz. Iya betul. Istri saya itu pas lahiran yang putra kedua itu pengennya cewek. Maksudnya pengennya cukup 2. Cukup 2. Itu sambil nangis. Kok nggak cewek? Nggak dikabulkan gitu ya? Belum dikabulkan. Tapi yang ketiga ini kan pecah telur. Alhamdulillah dijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Putra yang pertama namanya siapa Ustaz? Yang pertama ini saya namakan Ahmad Arsyad Almer Ar-Rozi. Masya Allah. Saya terinspirasi dengan tokoh Islam, tokoh Muslim Ar-Rozi gitu. Widih. Dan nyerempet-nyerempet nama saya yang belakang. Cerempet, Masya Allah. Itu nama kayaknya milenial banget Ustaz ya? Iya. Nama milenial sekarang ini kan panjang-panjang, agak-agak susah gitu, LL-nya banyak. Iya. Padahal kalau kita tahu, saya juga baru sadar Ustaz, para nabi kita itu singkat-singkat ya. Iya, satu Adam, kata gitu ya. Idris, Nuh, Hud ya. Saya juga baru sadar. Kalau tahu begitu tak bikin satu saja. Cukup apa terus bin mustaghfirin Gitu ya. atau tanpa bin langsung itu. Yang kedua Ustaz, nama? Ya, yang kedua ini cowok juga. Cowok. Ahmad Afkar. Ahmad Afkar. Ya. Pakai R. Pakai R. Min Fikrin. Iya. Masya Allah. Itu dua suku kata ya. Ahmad dan Ahmad Afkar. Afkar. Empat Oh, juga. 4 juga.
Rohin Ramadan. Lahirnya pas bulan Ramadan waktu itu. Allahu Akbar, laki-laki ya. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga ini namanya Akila. 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 Pasti panjang nih. Akila apa? Mehnas Sakwina ada. Ustaz, sambil dipegang nggak apa-apa Ustaz. Ya. Nggak. Ini saya nggak hafal, tadi Nggak hafal, ya. disuruh bawa Iya, kakak betul. sama misernya. Seperti itulah kondisi para bapak-bapak ya. Iya. Seperti kita ini. Yang hafal terkadang malah ibunya full. Iya, tapi saya tanggal lahir anak saya hafal semua. Oh, kalau tanggal lahir malah hafal. Iya. Masya Allah. Oke. Tadi belum disebutkan nama istrinya. Nama istri saya Oktia Dwi Puspitasari, Jawa pas. Tapi kalau nggak nyontek, kira-kira hafal ya? Wah, apalah. Masya Allah ya Rahmanir-Rahim. Tia, panggilannya Pus. Ustadz Fakhrul Razi, sebelum kita berbicara panjang lebar, biar akan lebih dekat lagi ya ketika ditonton sama teman-teman Zagrin, dulu antum waktu di Gontor kelas apa saja? Masya Allah, ini sebenarnya nggak boleh atau gimana lah. Tapi karena ini judulnya ini mengenal untuk- lebih dekat dengan teman-teman Yes. Zagrin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sudah merasakan 3 tahun ya mungkin di sana. Pertama saya dulu di Gontor 2, Gontor 2, ya mulai pendaftaran itu ya. tahun 2000 berapa itu? Itu 99 kita masuk. 99 ya. 99 di Gontor 2 dulu ya. Iya, Gontor 2 dulu. Habis tamat SMP saya ke sana. Begitu diterima sempat belajar di Gontor 2 juga. Di Gontor 2 sebulan apa 2 bulan gitu, terus waktu itu saya pindah atau ditaruh di Al Barokah yang di mana itu? Daerah Nganjuk. Nganjuk ya. Dua bulanan di Gontor 2 kemudian pindah di Al Barokah. Pindah di Al Barokah. Di sana berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Itu artinya masuk Kelas 1 sana. oh mas kelas satunya di sana ya? Iya. Satu intensif apa kelas 1 aja biasa di Al Barokahnya? Intensif. Intensif, oke. Satu intensif apa di sana? Kalau sana sih kelasnya cuma 3 atau berapa ya? 3. Masih ingat apa enggak itu? B, C, D Saya kan? enggak ingat saya. Nggak ingat ya? Tapi kalau pas di Gontor Begitu selesai dari Al Barokah pindah ke Gontor. pindah ke Gontor. Langsung 3 Satu. intensif kah atau Kelas 1 lagi. Satu Kelas intensif. 1 intensif H saya. Masya Allah, 1 intensif H. Teman-teman yang di kelas 1 intensif H boleh acungkan jempol. Saya lupa teman. Maksud saya itu teman-teman saya siapa sudah. Jangankan antum Ustadz, kami saja yang sampai mungkin tamat bahkan S1 bersama pengabdian terkadang lupa Ustadz. Iya. Makanya dengan adanya acara khusus seperti ini, itu untuk mengingatkan kembali. Iya. Apalagi teman-teman yang keluar Gontor kelas 1 intensif atau kelas 1. Bagaimana nggak lebih parah lagi gitu. Kita yang sampai tamat aja terkadang kelupaan. Iya. Oke, kemudian kelas 3 Kemudian intensif kelas ya? 3 alhamdulillah saya nggak tahu ya kok bisa naik ke intensif 3 intensif B. Masya Allah, 3 intensif B. Ya bersama teman-teman ada yang masih ingat itu Mustafa Zahir. Mustafa itu, Zahir. ya. Iya kah? 3 intensif Iya. B dia? Iya sekelas. B apa D? B dia. B ya? B kayak. Loh, Topek itu mahir ya? Masya Allah. Terus ada Waro. Waro itu yang baru meninggal. Masya Allah saya tuh teringat satu kelas sama beliau, terus pengen ketemu sebenarnya pas Nggih. kemarin kita mau reuni kan. Wah iya saya pengen ketemu Waro kan. Allah. Sudah didahului ya. Fi nafsil fasal ya sama Iya, beliau ya. Waro. Nah, tapi sebelumnya Ustaz kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Ustaz Waro Allahumma warhamhu. Amin. Amin. Semoga Allah terima fi jannatihi an-na'im. Amin. Semoga diberikan kesabaran keluarganya. Iya. Karena tampaknya beliau ini mempunyai kegiatan yang insya Allah berbau ukhrawi jiddan, karena beliau menjadi pengasuh ya, pimpinan pesantren yang beliau rintis gitu. Tapi Allah mempunyai rencana lain. Semoga teman-teman yang masih sehat walafiat tetap saling mendoakan, semoga Allah merahmati dan meridhoi kita, Amin. tetap dijaga di dalam kesehatannya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendahului kita, nanti akan kita bikin video Iya. tersendiri Ustaz, sehingga bisa kita sebutkan satu persatu, dan akhirnya kita tahu bahwa Zagrin yang sudah meninggal ada sekian orang dan sisanya ada sekian orang dan data-data yang lainnya, sehingga nanti kita berharap Zagrin Indonesia Channel ini
akan jadi referensi untuk teman-teman Iya. Zakirin seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Saya kalau di posting di grup itu misalnya, apalagi di Japri juga ya sama misalnya, langsung saya respon ya. respon dan Masya saya langsung Allah. lihat. Saya senang soalnya Benar. bisa bersilaturahmi lagi sama teman-teman, ya Allah. Terus yang saya ingat juga sekelas itu Ustadz Rizvi Syarif itu. Oh, Masya Allah. Beliau yang PO ya. Ustadz Beliau Rizvi putranya Syarif Ustadz dan Ustadz Takrim Maryam. Takrim, Al-Mudir sekarang ya. Mudirul Mahtalan, Saya Masya Allah. pernah ke sana 2 kali mungkin ke rumah tuh. Gitu ya? Ustadz, ya. Dan ketemu sama Ustadz Masih, Rizvi Syarif. masih nyambung. Masih. Nyambung ya, alhamdulillah, luar biasa. Baru 3 tadi tersebutkan ya. Iya. Ada yang lain mungkin? Yang lain Ustadz Mujib itu? Oh iya, Mujib. Saiful Mujib? Saiful Mujib temen itu Yang satu kelas. kecil-kecil Iya. cabai rawit itu? Iya. Andai banget dia, pinter, Masya paling Allah. pinter. Itu juga satu kelas ya? Iya, betul, betul. Golongan orang-orang pandai memang luar biasa. Mujib. Coba diingat-ingat lagi. Siapa ya? Siapa? Ustadz Saiful Mujib. Saifullah juga enggak ya? Saifullah DM. Karena kayaknya masuk kategori orang-orang berotak cerdas gitu yang di ADM. Hmm. Saya kurang ingat kalau Ustadz Saifullah. Tapi insya Allah nanti akan kita Iya, iya. kita sharekan Ustadz data-data teman-teman yang menduduki di kelasnya masing-masing. Sebenarnya saya sudah punya datanya, cuman belum kita sharekan nanti. Nah, nanti kita bisa bernostalgia. Siap. Ya nantilah insya Allah. Ya kemudian begitu naik ke kelas 5. Alhamdulillah kelas 5 itu saya pas 3 intensif itu saya niat Ustaz. Niat. Niat gak pengen di B saya. Wah. Karena Masya gini Allah. saya itu seneng sosial sama teman-teman ya. Nggih. Kalau di B itu apa? Ciri khasnya itu apa? Selfish lah. Selfish. Masih istilahnya sendiri-sendiri lah. J. Ana nih. Nah, saya Walaupun itu hanya istilah santri mungkin saja. yang saya rasa aja ya. Walaupun Saya pengen, itu tidak tepat juga ketika kita sudah keluar mungkin ya. lah ya. Karena memang kelas intensif saya juga sadari bahwa pelajaran 2 tahun atau 2 kelas itu dijadikan satu. Iya. Sehingga kalau kelas biasa itu belajar hanya materi-materi Slow lah. dalam 1 tahun, agak sedikit slow betul. Tapi untuk intensif kan nggak digabungkan. Itu artinya mereka harus meluangkan waktu tambahan. Betul. Al-waktu al-idhafi untuk melumatkan itu. Kalau enggak ya akhirnya enggak naik kan begitu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Saya waktu itu ya pengen agak santai lah. Agak santai. Santai. Yang pasti enggak B gitu ya. Nggak B lah. Sombong amat. Keren nih. Orang yang terlalu pandai seperti ini ya. Pengennya enggak B justru malah. Alhamdulillah kelas 5 kesampaian itu di 5C. Masya Allah. Ya. Nggak mau B aja jatuhnya di C. Gimana coba? Alhamdulillah. Di 5C masih ingat nggak? Gimana? 5C. Ada teman-teman yang masih diingat? Saya baru dikontak itu di FB kemarin temen 5C, ya Allah. Pas waktu saya upload apa gitu. Wah, muda BGBK gitu di Gitu ya. langsung di inbox saya. Udah BGBK terus Masya Allah langsung chat saya. Oh, di WA aja lah saya gitu kan. Masya Allah. Saya minta nomor WA, saya chat lah. Itu Ustadz Tajudin. Kecil. Yeah. Beliau katanya kelas 6-nya 6B juga. 6C apa 6D? 5C terus 6-nya 6B. Oh 6B, tapi 5C Ya. fi nafsil fasal ya? Iya, terus beliau ke Mesir. Allah. Alhamdulillah. Coba yang lain Ustaz, bisa diingat? Di 5C ya? Di 5C ya. Saya banyak lupa. Banyak lupa? Iya. Sama Ustaz. 5C banyak lupa. Loh, Danur itu juga ternyata satu kelas sama saya, 6B Ustaz. Masya Allah. Di Banyuwangi. Itu penumpang saya. Ustaz Kiwe, Ustaz banyak ternyata, ya Allah, sampai kelupaan. Padahal 1 tahun bersama di kelas 6B Banyuwangi. Apalagi antum nih Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan waktu di 5C itu antum mendapati posisi jabatan apa di Mudabir Ustaz? Masya Allah. Saya waktu itu kaget juga dipanggil ya. Saya kan waktu adok kan di GBK. Oke. Terus saya dipanggil Didi Ayah itu mungkin ya. Disuruh menjadi rois
di GBK. Rois Amen. Rois Amin di GBK. Masya Allah. Saya Ada Rois Mantiko, ada Rois Iya. Aman, ada Rois Muharik Lugo Ustaz. iya betul. Dan antum? 3. Rois Amin. Rois Aman. Iya. Keren. Waktu itu Rois saya itu siapa? Mahbub. Mahbub. Ya. Kalau di bawahnya antum GBK, yaitu di GBS, Rois Mantikonya Dani Hamdani. Ya, Dani Hamdani satu kelas 3 intensif itu sama saya. Oke, Ya, memang yang putih insan kan? mahir. Yang putih. Ya, Ustadz Dani Hamdani. Alhamdulillah. Dan saat itu saya menjadi Rois Muharik Lugo Ustaz Iya, ya. di GBS. Kebetulan juga. Iya. Wes. Masya Allah, teman-teman semuanya, sedikit banyak mungkin kita sudah kenal dengan Ustadz Fakhrul Razi semasa beliau di Gontor. Tapi ada yang menarik yang mungkin sebagian besar dari kita saya yakin terlupakan dengan satu peristiwa dan satu kejadian, Iya. di mana mereka mendapati satu perlakuan yang mungkin tidak diharapkan ya, karena ini menyangkut masa depan, tetapi apalah daya, di situ ada aturan. Padahal kita tahu bahwa teman-teman ini adalah merupakan bibit-bibit unggul dan mungkin bisa kita katakan kader yang potensial. Tetapi apalah daya, Allah menentukan hal yang tidak kita harapkan, tapi itulah ketentuan. Mungkin bisa diceritakan Ustadz Iya. sebagai flashback teman-teman. Saya itu masih teringat waktu itu maksudnya tugas saya waktu itu terakhir kan ada DA ya kita. Ada dia, betul. Itu yang jelas kan pengamanan kalau Rois Amin. Betul. Pengamanan anak-anak itu ADO itu. Setelah DA jarak beberapa bulan itu waktu itu pas kalau di angkatan kita itu kan getol-getolnya hilangnya atau dihilangkannya pemukulan, ya Iya, kan? Itu pertama kali. Awal-awal ya. Awal-awal ya Betul, kita betul. waktu kita itu. Benar. Saya juga nggak tahu juga waktu itu. Nggak merasa ya, kita kan ya bertugas gitu aja ya, Betul. nggak merasa bahwa pernah mukul juga kita. Gitu ya. Kalau pas anak-anak pas ado itu pas ke masjid ya, biasanya telat itu ya, kadang kan kita berdirikan, ayo berdiri, angkat, irfarijal lah, itu kita pukul lah pelan atau apa kita. Terus waktu itu juga saya barengannya kan Ustadz Zaki itu, Nggih, Ustadz Zaki yang dari Aceh. nggih. Ismuluwo kayaknya yang lebih dominan beliau waktu itu, yang dipukul sampai besoknya itu sakit katanya, terus sehingga nggak masuk. Saat itu Itulah. Ustadz Zaki Muharikul Lughah. Iya, Muharik lu kok. Oh gitu ya. Iya. Sementara antum aman, beliau Muharikul Lughah di Iya, GBK betul, gitu iya. ya. Tapi beliau juga ikutan memukul waktu itu. Iya, sehingga anak tersebut sakit gitu. Terus Tapi mohon maaf Ustadz, sebelumnya kesalahannya itu karena terlambat ke masjid atau apa? Si anak ini yang dipukul. kalau Ustadz Zaki apa saya? Bukan, yang anak yang dipukul. Saya ya. Kesalahannya anak yang dipukul. Oh iya, terlambat masjid. Terlambat ke masjid. Terlambat pasti. Dan Kalau kita kan nggak berani kalau nggak sesuai Gitu ya? Ya. dan saya kira itu kalaupun dipukul biasa kali ya. Iya, Orang iya. kesalahan terlambat ke masjid kok ya. Iya. Biasanya kan kita Kok bisa sampai antum sama Ustadz Zaki mafsul Ustadz? Nah itu kita itu waktu itu juga mencari-cari, ternyata kan alasannya yaitu pertama kalinya ditegakkan hukuman tanpa pukulan. Oke, gampangannya ini lagi hot-hot Iya, ya. hotnya pertama Apapun dan awal bagaimanapun, ya. apa berat enggaknya pemukulan itu, keras enggaknya pemukulan itu, karena ini peraturan awal kali ya. Saya dipanggil ke mana ya? Ke Sungai Aman atau apa ya waktu kelas 6, yang kelas 6. Suruh nulis apa yang kita lakukan. Saya juga bingung malah nulis apa, kesalahan kita apa. Pokoknya nulis ya, kita kan dianggap salah. Masya Ya Allah. Allah, saya nggak tahu, terus besoknya kok langsung diantar pulang sama kelas 6. Itu peristiwa yang sangat menggegerkan angkatan kita Ustadz. Kenapa? Karena tidak hanya antum, Ustadz Fakhrul Razi dan Ustadz Zaki, tapi juga ada 4 teman lainnya Mudabir Ya, GBS. Ustadz Romi ya, Ustadz Romi Yang pertama Nazilman. Ustadz Romi Nazilman, yang kedua Terus Ustadz kelas sama Deska. saya juga di
taksi BB kelas 3. Oh, Masya Allah. Ustadz Diska Wijaya, kemudian ada Ustadz Gusti Alif, ada Ustadz Cecep ya. Gusti Alif sama. Dan ini orang-orang keren GBS ya. Kalau beliau di GBK, orang-orang keren GBK, ini orang-orang keren GBS. Dan itu peristiwa mafsulnya itu bareng-bareng Ustadz ya? Duluan GBS? Gusti Alif GBS ya. Oh, duluan GBS ya? Setelah GBS GBK ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah dari 6 orang ini hanya Ustadz Gusti Alif yang pulang kembali menjadi angkatan 2004. Iya. Saya waktu itu ketika pulang kan diantar sama konsul ya. Nggih. Itu menginap dulu di rumahnya Ustadz Fatoni waktu itu. Nggih, nggih. Ustadz Fatoni pun nggak berani ke rumah saya langsung mungkin ya, takut sama abah saya atau ayah saya. Terus waktu itu respon bapak saya ya nerima, cuman besoknya atau kapan itu saya lupa. Jadi bapak saya itu ke pondok. Pondok. Nah, karena bapak saya juga pengawas agama di sekolah. Nggih. Penilik lah dulu bahasanya. Beliau tahu, ditanyakan kenapa kegiatan di luar sekolah bisa mempengaruhi dalam sekolah. Artinya kan kita sudah pulang nggak boleh kan? Atau dikeluarkan gitu. Ketika kesalahan kita kan di luar sekolah ya, di luar kegiatan belajar. Betul. Karena di asrama ya. Di asrama, kenapa mempengaruhi di dalam pembelajaran kita? Ya, jawabannya satu aja, sunnah pondok. Ya sudah, waktu itu bapak saya pulang. Gitu ya. Setelah itu saya nggak tahu, bapak saya wes nggak usah neruskan di pondok sana. Iya. Saya waktu itu ya nerima aja lah dengan keputusan orang tua. Alhamdulillah. Setelah itu saya ke BIC. Alhamdulillah saya di BIC Paris. Iya. Masya Allah. Saya tamat di BIC. Alhamdulillah. Wih, itu TC berapa? TC 78 saya. TC 78. Nah, teman-teman alumni BIC, ternyata beliau juga alumni BIC TC 78. 78. Kayak rokok kretek ya? Iya. Teman-teman saya kebanyakan dari kampus itu, dari mahasiswa. Karena itu setelah antum dikeluarkan, iya. Kemudian ke BIC sampai tamat. Ke BIC sampai tamat. Tapi setelah itu, alhamdulillah sembari di BIC saya bisa sekolah di Aliyah juga. Masya Allah. Di Aliyah langsung kelas 3. Aliyah mana? Saya di Aliyah Sejahtera. Di Pare, Balong Jambe. Lupa saya namanya. Nggih. Sampai tamat. Akhirnya meneruskan S1 ya. S1 alhamdulillah di Stein Kediri. Saya meneruskan karena di BIC bahasa Inggris, saya ke Stein juga bahasa Inggris juga. Masya Allah, ternyata bahasa Inggris juga. Jangan-jangan ini lebih dahsyat dari aneh nih. Oke. S1-nya bahasa Inggris Stein saja. Stein Kediri. Dan S2-nya Stein juga. Alhamdulillah baru saja selesai di wisuda. Ya, S2 bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga? Ya, ngeri ya. Wah gila, ini bisa-bisa ya, diriin. Doanya saja. Bikin inilah kursus lah. Insya Allah. Ini sowan kesini namanya makanya. Itu Stein juga ya S2-nya? Ya Stein juga. Stein Kediri baru buka 2018 untuk bahasa Inggrisnya sih. Iya. Karena saya pengen linear. Gitu. Saya angkatan pertama pasca sarjana. Masya Allah. Kediri. Ya. Antum nggak ngomong-ngomong Ustaz. Saya juga Stein Ustaz. S2 saya ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh iya deh. Pembelajarannya selesai Ustaz. Cuman saya ndak wisuda. Karena saya itu tipikal orang yang rada perfeksionis, yang jikalau saya rasa ilmu saya belum mencukupi, ndak mau saya di wisuda. Ya itu memang dari dulu ya. Tapi ya itulah pribadi orang masing-masing ya. Karena tampaknya untuk titel bagi orang beda-beda ya. Tapi bagi saya sendiri dianggap penting, dianggap enggak. Gitu. Kalau saya waktu itu niatnya, kalau semua saja sih kita niatnya itu talabul ilmi gitu aja. Saya gitu. Jadi nanti entah efeknya atau apa kita serahkan sama Allah. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah. Dan setelah selesai atau mungkin
Di saat antum masih belajar di kampus, itu sudah kerja Ustaz ya? Belum Kerja? belum. Jadi saya pas di S1 kampus, berarti murni S1 belajar itu? murni belajar. Tapi saya tuh nggak pernah pulang karena rumah saya juga Kediri ya, biasanya Iya. kan pulang. Iya. Tapi saya itu tiap hari tidak pulang bersama teman-teman, ada pondok juga. Saya pertama di Pondok Al-Amin Guswar, setelah itu Al-Amin Guswar Kediri. di Kediri ya. Oh, kirain Al-Amin Perinduan sana. Iya. Terus saya keluar 1 tahun mungkin di sana sama teman-teman dirikan pondok, istilahnya pondok mahasiswa lah. Pondok mahasiswa. Iya. Lokasinya Teman-teman pergerakan. Lokasinya di sekitar Stein. di sekitar Stein. Jadi ya untuk ngaji-ngajinya teman-teman saja. Nggih. Waktu Agak itu, didekatkan, Ustaz. waktu itu teman-teman konsen di OI, Orang Indonesia. Jadi Oh, binaannya teman-teman itu anak-anak pemabuk, anak-anak jalanan. Oh, itu kita bukannya bina. fans Iwan Fals ya? Iya. Alright. Tapi orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Ketuanya teman Iya. sekampus. Kita pendiri OI juga Nggih. Kediri. Masya Allah. Jadi waktu S1 saya seneng banget organisasi. Dan mulai kerja di Iya. pemerintahan itu kapan sih? Wow gitu. Alhamdulillah karena saya itu senang organisasi. Sudah S1 saya juga ngajar di SD pernah ngajar di Guru bahasa Inggris ya? Iya, guru bahasa Inggris. Allah. Di Tribakti pernah, di Aliyah. Masya Allah. Itu sebelum tamat. Nggih. Terus setelah itu Di Tribaktinya mengajar di mana? di Aliyah, madrasah. Oh, Aliyahnya ya? Iya, Aliyah Tribakti. Terus saya waktu itu ke SD. Setelah dari SD saya pindah ke MI Negeri Banjar Kidul, Nggih. yang sekarang anak saya di sana. Oke. Sembari mengajar itu saya tetap ingat pesan teman-teman, ingat pesan-pesan dosen ya. Nggih. Kita itu kalau bisa, kalau di rumah harus bermanfaat. Itu aja. Masya Allah. Apapun itu Harus bermanfaat kata harus kuncinya Ustaz ya. bermanfaat untuk orang lain, karena mahasiswa adalah the agent of change gitu. Widih. Mahasiswa is the agent of change. Ya. Luar biasa. Kita harus jadi penggerak, harus jadi media dari perubahan masyarakat itu sendiri. Mediator. Saya di rumah itu ikut aja. Nggih. Ada waktu itu 2009 ada PNPM pertama kali, PNPM Mandiri ya. Kepanjangan dari apa Ustaz? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Oke, PNPM. Saya ikut langsung jadi ketua. Oke. Iya, koordinator LKM namanya lembaganya. Lembaga Keswadaan Masyarakat, Keswadayaan Masyarakat. Keswadayaan Masyarakat LKM. Ya, terus itu diamanai jadi ketua, koordinator. Itu tahun berapa itu? 2009. Oke. Saya juga masih sambil ngajar sih. Dan S1 selesai itu tahun berapa? Saya S1 selesai 2008. 2008 ya? 2008. Dan setahun setelahnya baru mulai itu Iya. ya? Ya, waktu itu saya terlihat masih kecil, masih imut baru ya, baru tamat kan. Oh, fresh graduate. Ketika di masyarakat dipandang sebelah mata. Wah. Ya. Tapi kita, yang penting kan buktinya. Gitu ya. Kita buktikan ke masyarakat. Al-muhim ya hanunya. Al-muhim pembuktiannya. Al-muhim pembuktiannya, betul. Jadi saya istiqomah sampai sekarang Nggih. itu masih juga di LKM tersebut ya. Oke. Di koordinator juga. Tapi antum dengar-dengar PNS juga kan? Belum. Doakan ya, doakan. Oh gitu. Jadi karena barokahnya dari PNPM itu. Nggih. Waktu itu di Pemkot 2011 saya masuk. Pemkot, Ya, di pemerintah Kota kota. Kediri. Bagian Ya, di situ ada tenaga teknis khusus penanggulangan kemiskinan. Jadi imbas dari peraturannya dari PNPM itu, mulai dari pusat sampai dari daerah. Kalau pusat namanya TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Mohon Sehingga maaf. di daerah adanya PNPM tadi itu Iya. atau LKM yang antum itu kan itu ada hubungannya sama Pemkot berarti ya?
Iya jelas, program nasional. Itu programnya Pemkot berarti. Bukan program nasional. Program nasional tapi Zaman sinkron. SBY itu PNPM itu program untuk penanggulangan kemiskinan. Oh gitu ya, pemberdayaan memang. masyarakat. Ada 3 fokus di situ, ada program infrastruktur, Oke. program sosial, sama program keuangan. Oke. Jadi ada simpan pinjam seperti itu. Oke. Kalau yang keuangannya, kalau sosial kita sering ngasih bansos. Kalau antum jatuhnya di sosial nih. Saya waktu itu koordinator semuanya. Semuanya. Iya. Membawai semuanya itu ya. Sekelurahan. Oke, Saya oke. di Kelurahan Karena Ngampel. kepalanya ya. Ya di Ngampel Kota Kediri. Ngantornya itu di mana, Ustaz? Pemkot. Iya, Pemkot. Sampai Masya sekarang saya di Allah. Pemkot, tenaga teknis pendukung khusus penanggulangan kemiskinan. Oke, berarti konsentrasinya untuk orang-orang yang miskin di area Kediri saja. Ya di Kota Kediri, Kota Kediri. khusus Kota Kediri. Berarti Pari gak dapat dong? Iya, Ada- di Pare ada tim sendiri. Ada tim Iya, sendiri? semua di seluruh daerah ada. Masya Allah, Masya Allah. Oke Ustadz, kembali ke kegiatan antum di rumah. Kalau di rumah sendiri itu ada apa Ustadz? Alhamdulillah. Ya tadi kegiatan di luar ya di Tadi di luar, sekarang luar. kita tarik ke Ya, dalam. Kalau pulang ke rumah, alhamdulillah. Ada musola ya Ustadz ya? Ada musola, ada yayasan pendidikan Ada yayasan Islam. Pendidikan Islam. Ini apa? Membawahi- rintisan almarhum Bapak Oke. dan rintisan tokoh-tokoh masyarakat di daerah saya di Ngampel, Kota Kediri. Alhamdulillah itu berada di tanah wakafnya Mbah juga. Alhamdulillah sekarang yang meneruskan juga saya. Masya Allah. Karena saya ingat dengan pesan Bapak saya Nggih. bahwa agama itu kalau dipegang panas. Agama itu kalau dipegang Seperti mowo istilahnya Oke. itu apa ya bahasa Indonesia mowo. Mowo bara Bara. api Tapi kalau nggak dipegang akan mati. akan mati. Ya, kita harus berani untuk memegang. Nggih. Sepanas apapun kita harus dingin. Artinya kita yang memegang ini harus berjiwa dingin. Harus apa? Punya upaya untuk mendinginkan mawa ini lah. Ngoten nggih. Jadi harus tetap berjuang meneruskan perjuangan itu artinya. Nah, by the way, di bawah yayasan yang tadi antum sebutkan, Yayasan Pendidikan Islam itu namanya Raudatul Huda. Raudatul Huda. Iya. Dan di bawahnya sudah Raudatun- apa? Ustaz? Sudah terjadi apa? Kalau maknanya bahasa Arabnya apa ya? Raudatul itu kan Raudah. taman ya. Taman. Iya. Masih ingat ya, taman ya. Raudatul Huda, taman. Taman. Kalau Huda petunjuk. Udah petunjuk. Saya sudah meneruskan aja ya nama itu sudah. Alhamdulillah di sana sudah ada RA Raudatul Atfal. Raudatul Kalau ya, Atfal, TK. TK sudah ada sejak tahun 73. Nggih. Yayasan tersebut berdirinya 73 tahun 73. Terus juga ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Madrasah Diniyah Madin. Awaliyah ya. Itu artinya orang-orang atau santrinya setelah selesai dari sekolahannya masing-masing Iya, sore. gitu. Sore hari ya Sore Madinnya ya. hari, ya. Oke. Alhamdulillah sepulang dari kantor Pemkot saya langsung ke Ada musola. kegiatan itu Iya, ya. ada Masya kegiatan itu Allah. sampai sore alhamdulillah. Gitu. Dan doakan saja ini kita juga mau merintis bersama teman-teman Ustadz Nuryanto, Ustadz Danur Nggih. nanti di yayasan saya kita buat pesantren bahasa. Masya Allah ya Nanti Rahman, kelanjutan ya Rahim. dari madrasah diniyah tersebut. Gitu Jadi ya. kalau malam kan sudah nggak ada kegiatan, jadi Nah, masih bisa dibuat dipakai. kegiatan. Konsep dari yang antum bicarakan bersama Ustadz Nuryanto dan Ustadz Danur Iya. berkenaan dengan pesantren bahasa ini apa? Nah, ini menarik nih, iya, teman-teman. Konsep pertama kita ini kolaborasi. Kolaborasi Iya. dulu. Kita semua punya potensi. Betul. Ya, semua teman-teman dari Zakrin, dari Gontor ini punya potensi yang
bagus semua, saya salut semua dengan teman-teman. Tempat sudah ada, kelas ada 4 kelas di sana. Tidak hanya tanah Ustaz ya, tapi Ya, bangunan juga sudah ada ya. Sudah ada. Masya Allah. Ada 4 kelas. Terus infrastruktur sudah ada juga, komputer dan lain-lain sudah ada. Tinggal gimana mengisinya. Insya Gimana Allah mengisinya? nanti untuk pesantren bahasa ini kita pengen di sana nanti anak-anak belajar khususnya bahasa Arab, nanti akan diasuh oleh Ustadz Nuryanto. Oke. Kalau saya nanti di bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Dan Ustadz Danur nanti khususan di seninya. Ya, Seninya. Ya. Dan semuanya Ustadz, 3 orang itu Ustadz, Ya. dengan skill dan kapasitasnya masing-masing ada di saya semua Ustadz. Masya Allah. Ustadz Danur khot ya. Ya. Saya dulu bersama Ustadz Danur di Gontor khot Outwin khos sampai kelas 5. Akhirnya kelas 5 saya nggak terlalu in ya. Kenapa? Karena saya banyak kegiatan. Tetapi dari kecil saya bersama Ustadz Danur, karena kita kelas biasa dari kelas 2 bahkan kelas 1 itu khot terus. Bahkan saya udah menjual beberapa lukisan saya, khot saya Ustadz. Masya Allah. Kanvas berfiguran. Dan dulu katanya saya lebih cantik dari Ustadz Danur Ustadz. Karyanya Ya. Tapi sekarang jauh lah, jauh beliau lebih dahsyat. Yang kedua, Arabiah di Ustadz Nuryanto saya pun suka. Dan bahasa Inggris di antum aneh juga suka. Dan itu aneh banget. Insya Allah kita doakan bersama-sama ya teman dan sobat Zakirin se-Indonesia. Apa yang beliau bertiga ini konsepkan, bicarakan selama ini terwujud dan diridhoi Allah. Amin, amin. Dan kita bisa bersinergi. Siap. Tidak hanya Kediri dengan Kediri, tapi bahkan bisa lintas kabupaten, bahkan pulau. Siap. Sehingga seluruh potensi, skill, kapabilitas, capability setiap teman-teman Zakirin itu bisa disinergikan, disatukan, dan akhirnya menjadi satu kesatuan yang sempurna. Betul, betul. Karena kalau kita berjalan sendiri tampaknya lempoh Ustadz ya. Iya. Untuk mengurusi, misalkan Ustadz Fakhrul Razi ini pakar di bahasa Inggris, harus ngurusi bahasa Arab, harus ngurusi khot, harus ngurusi macam-macam. Tapi insya Allah dengan sinergi ini akan ada satu warna yang lebih baik lagi dibanding hanya satu warna. Saya juga senang itu teman kita yang namanya Ustadz Lukman ya. Oke. Ustadz Lukmanul Hakim, saya sering melihat ceramah-ceramah beliau di IG gitu ya. Oke. Dan saya pengen lah insya Allah nanti kita sowan ke sana. Oh ngoten ya. Bertiga nanti. Masya Saya Allah. sama Ustadz Danur sama Ustadz Nuryanto. Oh. Sebenarnya sudah kita jadwalkan sih Itu Ustadz ya. di akhir bulan ini, tapi karena pandemi ini ya di bulan Januari kan ini sangat tinggi pandemi. Perlu Ustadz, Eh, kita perlu silaturahim ke Kalbar sana. Insya Allah. Karena pengalaman saya sudah- seminggu di saya sana sudah luar biasa. berniat bersama bertiga ini berniat, tapi karena keadaan aja ini nanti kita tunda, agak kita tunda. Nah Dan berarti biar berjalan dulu program kita, Nggih, nanti kita evaluasi bersama Ustadz Lukman. betul. Saya sering diingatkan Ustadz Danur dari kata-katanya Ustadz Lukman sih, bahwa kita ini tidak bisa menjadi superhero ya, tapi kita bisa membuat super team. Ya, saya senang. Masya Allah. Quote-nya itu. Jadi kita berkolaborasi lah intinya, berkolaborasi biar kita ini semuanya berdaya. Jadi nggak berdaya diri sendiri, harus berdaya bersama-sama. Masya Allah, Insya Masya Allah. Nah ini pengalaman saya Ustadz, satu minggu di tempat beliau Ustadz Lukmanul Hakim. Banyak hal yang bisa kita petik, dan saya jujur mendapatkan banyak motivasi dari sana juga. Artinya sepulangnya dari sana saya tidak sia-sia. Saya mendapati insight yang baru, bahkan semangat untuk membuat podcast seperti ini, kegiatan online, membuat video, macam-macamnya itu ya. Bahkan dari beliau. Iya. Dan alhamdulillah saat itu kami ada berempat ya. Saya sendiri, kemudian ada Ustadz Imam Ali, Ustadz Ateng. ada Ustadz Ateng, ada Ustadz Gepeng. Tapi sebelumnya ada Ustadz Heli Sardi. Saya nonton terus itu videonya. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi sayang kalau ya. nonton pasti komen saya. Gitu ya. Iya. Saya waktu itu kok nggak nge-full bikin video, padahal banyak hal yang luar biasa Ustadz. Masya Allah. Tapi mungkin bisa dikatakan di situ saya sedang sekolah. Iya. Kalau sekilas saja belum sempurna, harus datang sana.
Dan ini buat Ustadz Luqmanul Hakim, ada teman kita dari Kediri, Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Danur dan Ustadz Nuryanto berkeinginan ke sana belajar menimba ilmu dari antum, pengalaman antum. Entah bagaimana bisa diobrolkan. Sebenarnya jadwalnya akhir bulan ini ya. Iya. Tapi ternyata kemarin ada berita yang sangat menyedihkan kita semuanya. Iya. Ada pesawat yang Air, SJ Sriwijaya ya, Air. 182 yang menghilang. Nah mungkin ini ada hikmahnya Ustaz, lost contact, ada hikmahnya bahwa tidak perlu dipaksakan sampai Allah sendiri menjalankan kita untuk sampai bertemu dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Mohon Ustadz Luqman dibuka pintunya selebar-lebarnya untuk Sobat Zagrin di Indonesia maupun di luar negeri ya, yang ingin menimba ilmu bersama antum di sana. Alhamdulillah kemarin sudah ketemu Ustadz Heri Sardi juga, masih Kediri. Mampir ke yayasan kita juga, yayasan saya. Terus komunikasi dengan Ustadz Luqman itu melalui Ustadz Heri Sardi. Oh juga. gitu, alhamdulillah. Sudah dijadwalkan. Cuman ya kita waktu ini semua yang ada di Indonesia kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih sangat keras, riskan. Bahkan trennya sekarang banyak yang meninggal seperti itu. Betul. Bahkan penularannya bisa dari bau mulut katanya. Ngoten ya. Ya, makanya kita juga saling berhati-hati. Insya Allah tetap berniat sampai ke Ustadz Luqmanul Hakim. Insya Allah. Oke Ustadz, kembali ke Gontor Ustadz. Siap. Kalau boleh bertanya, Ya. Antum statusnya saat itu mafsul atau matrud Ustadz? Sebenarnya saya boleh ke sana lagi, mafsul ya. Mafsul. Nah ini diperjelas teman-teman ya, karena dari tadi belum ada kejelasan. Saya hanya ingin memperjelas saja bahwa beliau bersama Ustadz Zaki dan teman-teman 4 orang dari Mudabir GBS itu mafsul, di mana mereka diperbolehkan kembali lagi untuk belajar. Tapi mungkin ada keputusan lain ya, karena saat dikeluarkannya itu kan Syawal ya, masih bau-bau Syawal lah ya, orang DA Pak ya. Iya. Untuk menuju ke Ramadan dan ke Syawal lagi kan panjang gitu. Masih panjang ya. Sehingga banyak yang memutuskan untuk tidak meneruskan kecuali Ustadz Gusti Alif. Kalau antum pribadi Ustadz, ketika sudah menjadi seseorang yang di luar, dengan Gontor sendiri ada satu dendam atau enggak kalau boleh jujur? Alhamdulillah saya tidak dendam. Gitu, jadi itu kan tadi yang saya sampaikan, jawaban dari pondok adalah sunnah pondok. Karena jujur Ustadz, itu bisa memutus masa depan. Iya. Karena tidak dipungkiri bahwa ada sebagian kita itu sangat menginginkan Gontor banget. Artinya sampai tamat gitu. Iya. Dan ketika ada peristiwa itu tentunya beda ceritanya ya. Tapi kalau antum sendiri tidak ada dendam Ustaz ya? Alhamdulillah. Dan bahkan antum sendiri tampaknya cinta Ustaz ya sama Gontor Ustaz ya? Saya sangat cinta sekali. Masya Allah. Kemarin bisa bertemu Ustadz Hasan. Mas kita sowan ke sana. Betul, Masya Allah. Ketemu siapa teman kita yang mantunya itu? Ustadz Saidil ya, Saidil Yusron. Itu kayaknya pernah sekelas juga. Pernah ya? Iya. Insya Allah. Beliau orang pintar juga. Masya Allah. Kita juga diterima dengan baik sama Bunyai Sukri. Masya Allah. Saya senang sekali sudah. Dan insya Allah anak-anak saya pengen mondok sana. Allahu Akbar. Itulah luar biasa Ustadz Fakhrul Razi, di mana beliau yang tidak meneruskan kembali ke Gontor, tetapi semangat dan aura, chemistry, frekuensi ke Gontor tidak diputus sampai tahun 2002 itu. Iya. Tapi sampai sekarang justru malah dikobarkan, harus disambung lagi. Disambung. Dan kita tahu ketemu teman-teman, alhamdulillah saya senang sekali dan bisa nyambung lagi. Saya sangat senang ya, khususnya di Kediri, konsul-konsul ini sering datang ke saya. Ngoten ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Berarti Zagrin Indonesia Channel ini kira-kira mempunyai manfaat juga apa enggak Ustaz ya? Sangat bermanfaat, sangat besar sekali. Gitu Ustaz ya? Saya selalu update dan alhamdulillah. Dan semoga Allah merahmati Ustaz. Memang ini kami dedikasikan untuk teman-teman Zagrin. Mungkin buat kita yang berada di skala dan lingkup yang
sempit atau ya sempit ya, sesama Kediri misalkan kita saling tahu misalkan. Tapi belum tentu teman-teman di luar Kediri bahkan di luar pulau sana yang kenal kita. Iya. Dengan media Zagreen Indonesia YouTube channel ini, insya Allah saling nyambung. Ya. Dan yang kedua Ustadz, mungkin perlu disampaikan dan saya perlu kasih tahu bahwa Ustadz Rozi ini, Fakhrul Rozi, kecintaannya terhadap Gontor tidak hanya sampai pada kisah tadi, bahkan sekarang beliau sebagai salah satu pengurus Forbis bersama saya. Kita ini sama-sama Forbis ya, forum bisnis alumni Gontor yang diketahui oleh Ustadz Gus Zubaidi Rozak, insyaallah Gus Zubaidi. Ya, alhamdulillah diajak-ajak ke Forbis. Dalam prinsip saya untuk pengabdian siap, selalu siap. Masya Allah. Harus selalu siap, ya. Beliau saja siap, apalagi kita yang sampai alumni. Buat teman-teman semuanya, tetap jaga ukhuwah Islamiyah ya. Dan tetap semangat kegontoriannya itu jangan pernah luntur, walaupun terkadang ada sebagian kita yang ingin memang tidak mau menampakkan, Ustaz. Mungkin punya pertimbangan tersendiri lah ya. Tapi insya Allah kita yakin bahwa satu waktu nanti kegontoriannya akan ditampakkan. Itu terjadi sama saya, Ustaz. Dulu awal-awal keluar dari Gontor saya juga nggak pengen dikenal sebagai seorang Gontor. Dan banyak juga teman-teman yang alumni Gontor yang kepare. Karena kita ini pemilik lembaga dan mendapati banyak anak yang kursus daftar ya maksudnya. Itu banyak alumni Gontor, Ustaz. Cuman mereka diam-diaman. Tapi insya Allah lambat laun akhirnya muncul juga. Ya, kalau identitas kita itu sebenarnya nggak perlu terlalu kita tonjolkan, tapi gitu ya? Dengan eksistensi kita, orang akan melihat dengan kita, oh siapa dia, dari mana sih dia, ya. Itu sendiri yang akan menceritakan tentang kita. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Fakhrul Rozi, sebelum kita akhiri podcast dan bincang-bincang santai kita pada siang hari ini, hari Ahad tanggal 10 Januari 2021, adakah pesan khususnya Ustadz untuk teman-teman kita yang pada kelas 5 di peristiwa itu terputus, terlepas dari Ustadz Gusti Arif karena beliau meneruskan, apa kira-kira? Haruskah malu bertemu, berkumpul? Pesan untuk teman-teman semuanya yang mungkin nggak tamat atau apalah ceritanya nggak sampai selesai. Ada yang sampai kelas 1 aja loh. Gitu ya. Tapi khusus dulu, Ustaz. Khusus untuk yang bersama antum di peristiwa itu. Ya, untuk khusus yang bersama saya, ya kita tetap jaga ukhuwah, silaturahmi, ya, tetap sambung. Saya rindu dengan Ustadz Romi saya. Ustadz Romi Nazilman. Iya. Insyaallah dengan izin Allah satu waktu kita akan bertemu nanti, Ustadz. Nanti Ustadz Zaki juga, karena GBK ya. Ini Ustadz Zaki siapa sih? Ada Zaki Zamani, ada Zaki Aceh. Mubarak. Zaki Mubarak, Aceh. Zaki Mubarak ada 2. Aceh, Zaki Mubarak yang hot, yang Aceh ya? Yang dari Aceh. Nah, kita coba cross check nanti Ustadz Beliau Zaki. setelah dari Gontor itu katanya di Darun Najah. Setelah itu ke Mesir. Ke Mesir ya. Sudah ketemu sama Ustadz siapa? Yes. Tajuddin. Ya. Ketemu Ustadz Tajuddin di Mesir. Tapi beliau nggak mau gabung di KPM katanya. Nanti harus gabung lah Ustadz ya. Betul. Harus gabung, kita jangan. Insya Allah kita masih saudara semua. Yang pasti teman-teman, khususnya mereka yang berada di peristiwa itu ya. Ini kita namain peristiwa apa ya? Peristiwa Zagreen kali ya. Karena itu peristiwa terbesar Zagreen dikeluarkannya teman-teman secara besar-besaran. Gitu ya. Peristiwa Zagreen, peristiwa DA Zagreen. Oh iya. Peristiwa DA Zagreen. Buat teman-teman yang berada di peristiwa itu, antum bukan diusir, bukan matrut. Tapi mafsul bahasa Indonesia apa sih? Dimutasi, bukan mutasi. Istirahat sebentar lah. Istirahat sebentar. Artinya fasolah aja. Iya. Artinya Gontor itu tetap menerima lagi dan kita sudah tahu. Tetapi antum ada banyak sebagian besar ya yang tidak kembali. Tetapi ingat bahwa itu bukan perbuatan yang tidak baik. Artinya tidak tabu, tidak
Aib, tidak bukan dinilai aib, bukan aib ya, bukan bukan aib. Sehingga tidak perlu malu karena Ya. ada teman kita namanya Deska Wijaya. Itu teman satu mudabir satu Ya. satu kamar dengan saya. Sampai sekarang masih kita hubungan, tetapi beliau malu. Selalu malu. Saya masukkan di grup, keluar lagi, saya masukkan di grup, keluar lagi, saya sampaikan jangan pernah malu. Karena teman-teman kita bahkan tidak malu. Ustaz Romi Nazilman tetap semangat memberikan Iya. ketika tampil di Iya, media, pas di kemarin pernah video, di wawancara juga ya. wawancarai ya, betul. Sekarang ada Ustaz Ya. Fahru Rozi, Nggak tapi perlu malu kita. tidak perlu malu. Kita ini bukan melaksanakan kekufuran lah. Betul. Ya, kita kan hanya sebuah cerita aja. Betul, Cerita hidup kita. Nah, semua punya cerita. betul, Kita nggak usah malu dengan cerita kita sendiri. betul. Yang penting what is the next. Gitu. What is the next? Oke. Masya Allah. Dan itu mungkin berlaku nasihatnya untuk teman-teman yang keluar di Iya. kelas 1 bahkan Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah nyambung juga. Kita ada grup. Saya ada grup Al Barokah juga. Ngoten nggih? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata ada yang saya cuma kelas 1 terus setelah itu pulang. Dan kita juga pernah zoom-zooman gitu, zoom Masya meeting Allah. gitu. Dan saya juga pernah senang juga ikut zoom meetingnya Zakrin itu. Ngoten nggih. Yang untuk pendidikan itu ya, yang Iya. diampu oleh siapa? Ustaz Dr. Dr. Arfan, Arfan ya. Muammar. Kayaknya juga teman sekelas juga itu. Ustaz Ngoten ya? Arfan itu ya. Masya Allah. Dan yang pasti Ustadz Fakhrul Razi dan teman-teman semuanya bahwa Ya. Zagrin Indonesia YouTube channel ini kami dedikasikan untuk khususnya yang pertama adalah teman-teman alumni Gontor tahun 2003. Apapun apapun itu ya yang berkenaan dengan teman-teman Zagrin 2003 akan kita masukkan di channel ini. Yang kedua, channel ini kita dedikasikan untuk alumni Gontor. Ustadz. Alumni Gontor itu bisa mereka yang tergabung di KPM ataupun Forbis. Iya. Sehingga teman-teman yang keluar dari Gontor bahkan dari kelas 1 yang penting pernah merasakan aura dan milieu Gontor itu masuk kategori keluarga IKPM dan itu bisa masuk di sini juga gitu Ustaz. Sehingga teman-teman semuanya bisa saling bersinergi. Kalau memang ada yang mau diangkat videonya, keluarganya, kegiatannya bisa kontak-kontak kami di sini. Nah, Ustadz Fakhrul Razi mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup acara kita berkenaan dengan Zagrin kita, ukhuwah kita, sepak terjang dan apapun terserah untuk teman-teman semuanya dari Ya. Sabang sampai Merauke. Untuk teman-teman Zagrin khususnya dimanapun Anda berada, pesan saya cuma satu aja. Insya Allah kita ini semuanya punya potensi dan manfaatkan potensi kita masing-masing. Kalau bisa kita berkolaborasi. Kalau nggak bisa sendiri berkolaborasi. Yang selanjutnya bahwa kita juga masih ingat anfa'un linnas ya, khairun nas anfa'hum linnas. Jadi kita ini harus bermanfaat untuk orang lain sesuai kapasitas dan sesuai bidangnya, kapasitas Ustaz, ya. masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing. Itu saja. Masya Allah, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, demikian wawancara saya podcast kecil-kecilan sederhana bersama Ustadz Fakhrul Razi yang pernah menjadi bagian daripada kita di Gontor bahkan sampai kelas 5. Kalau pelajaran yang tadi malam bisa kita petik ketika wawancara dengan Ustadz Nuryanto adalah kalau Anda tidak bisa be the first, maka jadilah be the best. Kalau tidak bisa be the best, maka jadilah be different. Dan nasihat atau kuat yang bisa kita ambil dari Ustadz Fakhrul Razi tadi sangat luar biasa sekali. Apapun kapasitas, apapun kemampuan kita, maka jangan pernah menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Demikian podcast dari kita. Kita akan bertemu lagi dengan Zagrin yang lainnya. Dan terima kasih Ustadz Fakhrul Razi telah hadir, gitu ya. Siap. Telah hadir di studio Zagrin Indonesia. Alhamdulillah. Di hari Ahad tanggal 10 Januari 2021. 2021. Masya Allah 2021. Dan saya Mr. Nyax Delahu Yapap Jopaye. Ana Fakhrul Razi. Hada wa syukran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Dadah.